Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, masyarakat muslimin rahimahullah. Alhamdulillah bisa menunaikan salat zuhur berjamaah. Kemudian kita sejenak diberi kemampuan oleh Allah Azza wa Jalla untuk sama-sama mengingat-ingat kembali apa yang merupakan bagian dari syariat yang mengajarkan kepada kita. Di dalam hal ini kita akan membahas sebuah pembahasan yang sangat penting, insyaallah, dimulai dari sebuah pertanyaan: apa itu wali? Apa itu wali? Allah Azza wa Jalla telah menjelaskannya sendiri di dalam surat Al-Quran, surat Yunus, surat yang ke-10. Ala inna awliya'illahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ala inna awliya'illah, ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu la khawfun 'alaihim, orang-orang yang tidak punya rasa takut, wa la hum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati dan tidak bersedih. Di dalam tafsir At-Tabari dijelaskan, tidak ada rasa takut maksudnya adalah nanti pada hari kiamat di mahsyar, di mana kondisinya sangat mencekam, sangat panas luar biasa, sehingga ada orang yang tenggelam dengan keringatnya, susah luar biasa, mencekam sekali, sampai semuanya telanjang bulat, lelaki perempuan bercampur, tetapi tidak ada yang saling toleh kanan kiri, depan belakang, karena sangat beratnya keadaan. Bahkan bagi orang kafir, kondisi di mahsyar sehari dirasakan seperti 50.000 tahun. Ini adalah ungkapan yang menunjukkan betapa dahsyatnya hari mahsyar, dari persidangan di hadapan Allah, sehingga sehari dirasakan seperti 50.000 tahun. Barangkali kalau 5 menit dirasakan seperti sejam, kita masih membayangkan. Seorang security misalnya sudah saatnya gantian SIM-SIM dengan tempat yang berikutnya, tapi teman berikutnya gak datang-datang, pada nilai perkara yang terlewatkan. Packing ini tidak kesampaian, packing ini tidak tercapai, packing ini duitnya gak cukup, packing ini gak melapor. Tapi apa yang disedihkan? Gak ada yang disedihkan, karena surga yang Allah janjikan ini sebentar lagi akan dimasukinya. Nikmat yang paling nikmat yang belum pernah mata melihatnya, telinga mendengarnya, dan terbersih oleh hati. Ini sebentar lagi akan dimasukinya. Apanya yang disedihkan? Yang ada. Jadi kira-kira wali itu apa? Wali adalah orang soleh dengan level kesolehan yang sangat tinggi. Hanya dia menjadi orang khusus yang Allah. Wali artinya kekasih, jadi kekasihnya Allah. Maka menjadi amalnya dan tidak ada rasa takut karena tidak bersedih. Jadi dari kesimpulannya, wali itu adalah orang soleh dengan level kesolehan yang sangat tinggi. Bisa jadi di atas bapak-bapak dari dunia hasil di sini ada umur. Bisa jadi alam kesolehan sangat tinggi. Bisa jadi wali dari yang tahu juga Allah. Kenapa? Karena ini masalah kesolehan, masalah ketakwaan. Maka dari siapapun yang tahu juga Allah.
Kita gak bisa mengatakan semua kadar kesolehannya sangat tinggi, semua kadar kesolehannya sampai pada tingkatan dia sudah wali, gak ada yang takut kecuali Allah Azza wa Jalla. Karena masalah ketakwaan itu dari Allah. Dalam surat An-Najm Allah berfirman, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Janganlah kalian merasa diri kalian suci. Hanya Allah lah yang mengetahui siapa di antara kalian yang bertakwa. Hanya Allah yang tahu. Selain Allah tidak ada yang tahu. Maka siapa di antara hamba-hambanya yang merupakan wali, maka yang tahu hanya Allah Azza wa Jalla. Jadi wali itu bisa diupayakan. Wali itu bisa diupayakan. Kita bisa mengupayakan untuk menjadi wali dengan terus meningkatkan kesolehan, keimanan yang terus ditingkatkan sehingga mengkristal, sehingga melahirkan ketakwaan terus tinggi. Maka jadilah dia kasih Allah, jadilah dia wali. Di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan jalur sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Allah berfirman, ini cara untuk menjadi wali. Dalam hadis ini disebutkan cara untuk menjadi wali. Kata Allah di dalam hadis ini, hadis qudsi ini, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma taraktu 'alayhi. Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa yadahu alladhi yubtishu biha wa rijluhu alladhi yamshi 'alayha wa qala man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku denderangkan peperangan dengan dia. Artinya wali itu dijaga, dibela oleh Allah Azza wa Jalla. Siapa yang menyakitinya, maka Allah yang akan menghadapi, karena dia telah menjadi kekasih Allah. Siapa yang menyakitinya, maka Allah yang akan menghadapinya. Allah denderangkan peperangan. Aku denderangkan peperangan melawan dia, orang yang menyakiti wali. Nah, lanjutannya Allah berfirman, tidaklah seorang hamba bertakarrub, mendekatkan diri kepadamu dengan ibadah-ibadah yang lebih aku cintai daripada ibadah yang aku wajibkan kepadanya. Maksudnya apa? Ibadah-ibadah yang kita lakukan di dalam mendekatkan diri kepada Allah, di dalam beribadah kepada Allah, itu ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Nah, mana yang lebih Allah cintai? Ibadah yang hukumnya wajib, apa ibadah yang hukumnya sunnah? Di dalam hadis ini Allah menyatakan ibadah yang hukumnya wajib, bahwasanya kalau kita berhadapan dengan sunnah dan wajib, maka dahulukanlah yang wajib. Kemudian yang kedua ada makna penghakiman terhadap diri kita. Penghakiman yang bagaimana? Kalau kita sepakat sekali perhatian luar biasa kepada perkara-perkara yang sunnah, maka sudah seharusnya lebih perhatian lagi kepada perkara-perkara yang wajib. Karena yang wajib lebih Allah cintai daripada yang sunnah. Dari sini kita berdoa. Dari sini kita berdoa. Ada orang yang luar biasa perhatian kepada sholat tahajud. Setiap hari tak pernah tinggal, sampai capek kayak apa biasa. Itu sholat tahajud telah menjadi kebiasaan yang tak pernah tinggalkan. Bagus. Sekarang pertanyaannya, apa hukumnya sholat tahajud? Sunnah. Dia sebegitu perhatian kepada sholat tahajud, tapi pada saat yang sama tidak perhatian kepada salat lima waktu. Sehingga ketika
ada berkumandang, tidak bergegas memenuhi panggilan Anda. Ya kaum laki-laki tidak bergegas untuk menunaikannya berjamaah. Ini namanya kurang perhatian kepada yang punya wajib. Padahal dia perhatian sekali pada tahajud yang punya sunnah, maka menjadi tidak tepat. Karena yang sunnah dan yang wajib lebih wajib. Ini perbandingan antara yang sunnah dan yang wajib. Lalu bagaimana perbandingan antara yang wajib dengan yang haram? Tentunya tidak dibahas. Sudah jelas. Seseorang, katakanlah seorang wanita muslimah, dia luar biasa mampu melakukan puasa dalam, Masya Allah, sehari puasa, sehari berbuka, sehari puasa, sehari berbuka, dan sudah dia jalani selama 1 tahun misalnya, Masya Allah. Dan semua orang mampu, tapi dia mampu. Tetapi pada saat yang sama dia tidak perhatian kepada yang hukumnya wajib, yaitu memakai jilbab. Kalau di dalam rumah tidak ada orang lain, yang ada mahram saja, sehingga melepas pakaian aurat terlihat, gak apa-apa di hadapan mahram. Tetapi ketika keluar rumah pasti yang ada orang-orang yang bukan mahram, sehingga tidak boleh terlihat pada seorang wanita muslimah kecuali wajah dan telapak tangannya saja. Tapi dia tidak lakukan, sehingga dia tidak berjilbab, padahal dia adalah orang yang perhatian kepada puasa dulu. Ini tidak pas. Kepada yang punya wajib tidak perhatian, tetapi kepada yang punya sunnah begitu perhatian. Nah, ini yang dimaksud dari firman Allah. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri dengan ibadah-ibadah yang lebih aku cintai melebihi dari ibadah yang telah aku wajibkan. Apa kelanjutan hadis ini? Dan seorang hamba terus mendekatkan diri kepada dengan yang sunnah-sunnah sampai akhirnya aku pun mencintainya. Terhadap perkara-perkara yang wajib dia begitu perhatian luar biasa. Tidak ada yang terabaikan, tertinggalkan, terlalai, bukan boro-boro yang haram. Sudah yang haram bukan sesuatu yang dibahas. Dia kepada yang wajib perhatian luar biasa. Kemudian meningkatkan levelnya, mengejar yang sunnah-sunnah, mengejar yang keutamaan sifatnya, dan terus demikian